Perkenalkan, nama saya Elvira Ningsi, NIM 1903060026 dari kelas pertengahan B. Di sini saya akan menjawab soal MTU, Manajemen Ternak Unggas. Yang pertama, jelaskan bagaimana performa dunia peternakan di Indonesia. Industri unggas sendiri di Indonesia adalah sektor utamanya. Sektor utama nasional di Indonesia sendiri telah mampu memasok 65% protein hewani dan membuat 10% pekerja nasional. Walaupun peningkatan dari peternakan unggas sendiri secara meningkat per kapitanya sesuai dengan per kapita PBB-nya, perusahaan asing sendiri masuk ke Indonesia dilakukan secara bertahap. Pada awalnya sejak tahun 1980 industri unggas ras dari skala kecil menuju ke skala yang besar. Pada tahun 1975 sampai 1995 pembangunan perunggasan sendiri berkembang secara berkala dan menuju besar. Pada tahun 1975 sampai 1997 sampai 1998 Asia sendiri mengalami kritis perekonomian sehingga membuat dunia perunggasan menjadi koplas. Pada tahun 2004 sampai 2006 dunia perunggasan mengalami kemunduran. Hal ini akibat terjadi adanya kasus flu burung. Kasus flu burung ini membuat kasus flu burung ini sendiri membuat dunia perunggasan menjadi kacau balau. Pada tahun 2006 pemerintah melakukan suatu kebijakan yang mana untuk meningkatkan produktivitas perunggasan dengan membuat program dari perunggasan desa. Pada tahun 2017 sendiri peternakan perunggasan dapat mampu memberikan ataupun menghasilkan 1 juta telur untuk didistribusikan. Yang kedua, jenis-jenis unggas pedaging. Jenis-jenis unggas pedaging sendiri itu ada ayam. Ayam sendiri adalah unggas yang besar, berukuran besar. Biasanya contohnya diambil adalah ayam broiler yang sistem pemeliharaannya 5-7 minggu. Yang kedua itu ada itik. Itik sendiri hidup di daerah perairan ataupun rawa-rawa, ukurannya juga cukup besar. Yang ketiga itu ada burung puyuh. Burung puyuh adalah unggas yang lebih kecil dibandingkan dengan unggas-unggas yang lainnya. Burung puyuh ini dapat diambil dagingnya juga. Selanjutnya kandang tertutup dan kandang terbuka. Kandang tertutup sendiri adalah closed house. Kandang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kandang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Tempat kelembapan tergantung pada situasi yang di dalam kandang. Keuntungan dari kandang
kandang tertutup ini produktivitas dari ayam sendiri 25 sampai 35 per ekor. Terus tuh produktivitas dan peningkatan pertumbuhan ayam sendiri sangat meningkat lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan dari kandang open feeder house. Terus tuh kandang ini juga dapat mengurangi tenaga kerja. Sedangkan untuk kandang terbuka ataupun kandang open feeder house, ini cocoknya untuk kandang di daerah tropis, yang mana seperti temperatur, suhu, dan lingkungannya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tetapi kandang ini tingkat produktivitasnya tidak seperti kandang closed house. Selanjutnya pada apa saja sih yang dilakukan oleh peternak pada fase sinister? Pada fase finister, yang dilakukan peternak pada fase finister sendiri, pemberian pakan yang memiliki kandungan gizi yang terdiri dari protein yang 18,1%, terus tuh ada lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan serat kasar 4,5%, dan energi sendiri 2.900 sampai 3.400 kakal. Kualitas pakan yang diberikan pada fase finisher sendiri terbagi menjadi minggu pertama sendiri 30 sampai 36 hari dengan jumlah 111 gram per ekor per hari. Pada minggu ke-6 di hari 37 sampai 43 hari diberikan 129 gram per ekor per hari. Di minggu ke-7 di 44 sampai 50 hari diberikan 146 gram per ekor per hari. Untuk di minggu ke-8 diberikan di minggu ke-8 di 51 sampai 57 hari itu diberikan 161 gram per ekor per hari. Selanjutnya tentang apa yang manajemen yang dilakukan pada saat fase unggas pada fase brooder. Pertama, pada fase brooder itu masa brooder itu adalah masa starter 0 sampai 4 minggu. Yang pertama, penerimaan DOC. Penerimaan DOC ini dilakukan untuk menentukan kualitas dari DOC sendiri untuk mengurangi tingkat kematian dan meningkatkan produktivitas. Ciri-ciri DOC yang baik itu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tahan terhadap cengkraman. Ukuran DOC sekitar 37 gram per ekor. Pada persiapan DOC datang, pertama melakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang. Kedua, melakukan penyemprotan terhadap peralatan baik indukan, pakan, dan tempat minum. Ketiga, pengisian liter setebal 5 sampai 8 cm.
literan sendiri ini merupakan alas dari kandang. Literan ini terbuat dari sekam, kapur, dan juga pasir dan serutan kayu. Yang ketiga itu keempat, persiapan brooder atau tempat pakan dan minum ayam sesuai dengan jumlah ayam. Terus tuh memasang tirai baik di luar. Pemasangan tirai ini terbuat dari terpal yang disarankan berwarna biru. Selanjutnya itu pemasangan lampu. Pemasangan lampu sendiri ini bertujuan untuk penghangat di dalam kandang. Selanjutnya persiapan DOC masuk. Pada persiapan DOC masuk, yang pertama memasang tempat minum dan tempat pakan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kedua itu menghidupkan pemanas selama 12-24 jam dengan suhu 33-35 derajat Celcius. Keempat, menyediakan air minum dengan mencampurkan 5% larutan gula. Yang keempat, memeriksa DOC. Pemeriksaan DOC sendiri ini dilakukan dengan memeriksa bobot badan dan kode dari box. Terus tuh selanjutnya membiarkan ternak untuk minum selama 2-3 jam sebelum diberikan pakan. Setelah itu pemberian pakan dilakukan secara sedikit demi sedikit. Selanjutnya perhatikan penempatan ayam sesuai dengan kebutuhan. Pada 8 jam setelah ayam datang, pastikan di dalam tembolok pakan itu sebesar 80%. Setelah 24 jam, pastikan di dalam tembolok pakan sendiri telah terisi sebesar 100%. Selanjutnya pengaruh faktor terhadap performa dari jurnal pengaruh faktor terhadap performa ternak unggas dari jurnal pengaruh frekuensi pemberian pakan dan awal pemberian pakan terhadap performa ternak ayam buras super. Penulisnya Edi Rawati, E. Supriyatna, dan D. Sunarti. Di dalam jurnal ini membahas tentang tingkat stres ayam yang hanya dipengaruhi tingkat kesetresan ayam yang tidak dipengaruhi oleh suhu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelembapan, kondisi ayam yang kurang nyaman, kondisi ayam yang nyaman ataupun tidak nyaman. Kondisi ayam yang nyaman dapat mempengaruhi terhadap efisiensi penggunaan ransum, di mana energi yang di dalam ransum tersebut dapat digunakan secara optimal, yang di mana produktivitas dan jumlah konsumsi ransum yang meningkat dapat dilatar belakangi oleh fisiologis karena disebabkan oleh kondisi dari ayam sendiri ini merasakan nyaman. Selanjutnya soal tentang lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas dari jurnal peran cahaya bagi kehidupan unggas dan respon pertumbuhan dan reproduksi. Penulisnya Kasyati. Perilaku unggas yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang terang. Cahaya yang terang meningkatkan aktivitas boiler, sedangkan cahaya yang intensitasnya rendah lebih efektif dan dapat mengontrol agresivitas dan
kanibalisme dari broiler sendiri. Jadi, di dalam jurnal ini menjelaskan tentang tingkat pengaruh kualitas dari pencahayaan yang dilakukan untuk broiler. Jika tingkat kualitasnya pencahayaannya tinggi, maka broiler sendiri produktivitasnya juga lebih meningkat. Sedangkan pencahayaannya rendah menyebabkan pengontrolan agresivitas dan kanibalisme. Selanjutnya tentang penyakit pada unggas. Penyakit pada unggas dari jurnal Dampak Flu Burung terhadap Produktivitas Unggas dan Kontribusi Unggas terhadap Pendapatan Peternak Skala Kecil di Indonesia. Penulisnya Nyai Ilham dan Yusnisat Yusjat. Dampak dari flu burung sendiri membuat jumlah unggas yang ada di Indonesia mengalami penurunan. Baik yang dipelihara secara skala kecil maupun skala besar. Hal ini disebabkan oleh tingkat serangan dari flu burung sendiri membuat usaha yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi mengalami penurunan. Hal ini juga berdampak pada produktivitas dari unggas yang tidak mengalami infeksi, karena membuat opini masyarakat menjadi bahwa unggas tersebut mengalami penyakit dan membuat berdampak menakutkan untuk dikonsumsi. Dampak ini adalah dampak yang secara tidak langsung. Sekian, terima kasih.